Tragedi berdarah Partai Komunis Indonesia atau PKI mewarnai bangsa Indonesia dimulai sejak tahun 1948. Partai Komunis Indonesia ini menikam dari dalam pemerintahan Soekarno yang waktu itu tengah menghadapi Belanda.
pembantaian ulama, beberapa pesantren, polisi, dan tentara mewarnai kisah bergerakan PKI. Puncaknya adalah pada tahun 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI, yang mana PKI tertuduh sebagai dalang dalam pembantaian jenderal-jenderal terbaik Indonesia. Indonesia yang baru merdeka diwarnai beberapa konflik yang kemudian dilakukan sosok para tokoh yang dilabeli sebagai pengkhianat bangsa. Mereka adalah Musuh Munawar, Amir Syarifuddin, M.H. Lukman, Nyoto, hingga pimpinan PKI yang terakhir yaitu Dipa Nusantara Aidit. Tokoh-tokoh PKI ini diketahui kemudian mati dengan cara yang tragis. Berikut tokoh-tokoh PKI yang akan kita ulas dalam video ini. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Musuh Munawar, pimpinan PKI dalam tragedi PKI Madiun 1948. Negara Republik Soviet Indonesia yang katanya diproklamirkan tokoh komunis Musuh Munawar di Madiun tidak berumur panjang. Negara yang didirikan oleh Musuh Munawar pada tanggal 18 September 1948 itu langsung dihancurkan oleh pasukan TNI pimpinan Panglima Jenderal Sudirman dan Jenderal Gatot Subroto yang menyerang dari timur dan barat. Dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara musuh dihancurkan oleh pasukan TNI. Akhirnya, Musuh Munawar, Amir Syarifuddin, dan anggota PKI lainnya melarikan diri. Ketika di tengah jalan, Amir Syarifuddin dan Musuh Munawar berbeda pendapat. Musuh melanjutkan perjalanan hanya ditemani beberapa pengawal. Pada tanggal 31 Oktober 1948, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki musuh di Purworejo. Musuh Munawar menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sanalah musuh terlibat baku tembak dengan TNI hingga Musuh Munawar tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah musuh dibawa ke alun-alun dan dibakar. Amir Syarifuddin, sang mantan Perdana Menteri dalam tragedi PKI Madiun 1948. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting dalam Indonesia yang baru saja merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Akan tetapi, hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir Syarifuddin. Saat itu, Amir Syarifuddin menjadi negosiator Republik Indonesia dalam perjanjian itu. Isi perjanjian Renville memang tidak menguntungkan Republik Indonesia. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Akhirnya, Amir Syarifuddin dipecat oleh Presiden Soekarno. Kabinetnya jatuh. Merasa sakit hati, akhirnya dia kemudian bergabung dengan FDR dan BKI-nya musuh dalam tragedi PKI Madiun. Bisa dibilang Amir Syarifuddin bukanlah tokoh PKI asli. Dia hanya sakit hati karena dipecat dan merasa disingkirkan oleh Presiden Soekarno. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan oleh TNI, Amir Syarifuddin melarikan diri. Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi pada tanggal 19 Desember 1948. Bersamaan dengan agresi militer kedua, Amir Syarifuddin ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi akhirnya dilakukan dengan terburu-buru oleh TNI.
Sebelum meninggal dunia, Amir Syarifuddin menyanyikan lagu Internationale yang merupakan lagu komunis. Amir Syarifuddin juga menyempatkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya peluru seorang polisi militer mengakhiri hidup Amir Syarifuddin. Dipa Nusantara Aidit, pimpinan PKI dalam tragedi G30S PKI. Setelah tragedi berdarah gerakan 30 September 1965, DN Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta. Aidit lari ke daerah basis-basis PKI di Yogyakarta. Lalu Aidit berkeliling ke kota Semarang dan kota Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan. Akhirnya pada tanggal 22 November 1965, DN Aidit ditangkap oleh pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Balapan Solo. Kepada Komandan Brigif 4 Kolonel Yasir Hadiboroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S PKI. Dokumen itu rencananya akan diberikan kepada Presiden Soekarno, akan tetapi keinginan Aidit tidak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Yasir dan pasukannya membawa DN Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di kota Boyolali. DN Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Berondongan senjata AK-47 mengakhiri hidup sosok ketua Komite Sentral PKI. Kuburan pasti DN Aidit tidak diketahui hingga kini. Satu riwayat mengatakan mayat Aidit dibuang ke sebuah sumur tua di Boyolali. MH Lukman dalam tragedi G30S PKI. MH Lukman atau yang dikenal dengan Muhammad Hatta Lukman bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai Triumvirat atau tiga pimpinan PKI. Sejak kecil MH Lukman terbiasa hidup di tengah pergerakan. Akan tetapi MH Lukman memilih komunis sebagai jalan hidupnya. Setelah pemberontakan PKI 1948, tiga serangkai ini yaitu DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto mengambil alih kepemimpinan PKI dari para tetua komunis. Di pemerintahan, Lukman memilih menjabat sebagai wakil ketua DPR gotong royong. Tidak banyak data mengenai kematian MH Lukman. Saat itu beberapa hari kemudian setelah gerakan 30 September 1965 gagal, MH Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Mayatnya maupun kuburannya tidak diketahui. Nyoto dalam tragedi G30S PKI. Nyoto adalah sosok yang menjadi Menteri Kabinet Dwi Kora. Mewakili PKI, dia adalah salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Sosok Nyoto juga merupakan seorang seniman, pemusik, dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1965, isu berhembus. Nyoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia. Inilah yang membuat DN Aidit memutuskan akan memecat Nyoto. Menjelang G30S PKI, Nyoto sudah tidak lagi diajak rapat pimpinan tinggi PKI. Artinya, Nyoto tidak ikut andil dalam gerakan 30 September 1965. Namun
Nyoto tetap dieksekusi mati oleh TNI. Kematian Nyoto pun simpang siur. Kabarnya pada tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati. Nasibnya pun sama dengan DN Aidit dan MH Lukman. Kuburan Nyoto pun tidak diketahui hingga sekarang. Itulah beberapa tokoh PKI yang dieksekusi mati oleh TNI dengan tanpa diadili. Lalu, bagaimana Anda memaknai detik-detik kematian para tokoh PKI tersebut? Berikan pendapatmu. Salam Jas Merah. Ganjar ganjar nong kedoan batik keleleh.